Shalom, salam jumpa kembali dalam Daily Devotion pada saat ini. Renungan firman Tuhan pada saat ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal 66 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Pemazmur melihat ujian itu sebagai sebuah pemurnian. Saya ulangi, pemazmur melihat ujian itu sebagai sebuah pemurnian. Lalu apa yang dimurnikan? Yang dimurnikan adalah kehidupan kita, atau dengan kata lain pemurnian hidup. Saudaraku yang kasih, kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang yang beriman kepada Yesus tidak luput dari yang namanya pemurnian hidup. Bicara masalah pemurnian hidup, Allah inginkan hidup kita punya standar seperti Allah. Artinya hidup kita dewasa. Masalah demi masalah datang dalam hidup kita, ujian demi ujian datang dalam hidup kita. Marilah hadapi ujian, hadapi masalah bersama dengan Yesus. Dan kalau kita bersama-sama dengan Yesus, yakinlah Tuhan akan memberikan kemenangan. Saya akan ambil contoh seorang pribadi sebagai umat Allah, sebagai sahabat Allah, yaitu Abraham. Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai selesai, bagaimana kehidupan Abraham pada waktu menerima janji-janji Allah. Padahal Abraham menunggu janji Allah tentang keturunan, tentang anak perjanjian kurang lebih 25 tahun. Waktu yang cukup lama. Tetapi pada waktu Allah berfirman kepada Abraham, firman Tuhan katakan, Abraham, persembahkanlah anakmu itu sebagai korban bakaran, sebagai korban persembahan. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 22, respon Abraham memiliki respon yang positif. Abraham tidak berdalih-dalih. Abraham tidak, saudara pengasih, bersungut-sungut. Tetapi ketika Abraham mendengar perintah Allah, mendengar firman Allah, Abraham melakukannya. Maka dalam Kejadian 22 berkata bahwa Abraham bersama-sama dengan dua bujangnya, bersama-sama dengan Ishak, pergi ke tempat yang Tuhan tunjukkan, yaitu Gunung Moria. Di mana Abraham tinggal dengan Gunung Moria, Alkitab katakan dalam perjalanannya, yaitu membutuhkan waktu kurang lebih 3 hari. Pada hari pertama Abraham menang. Hari kedua Abraham tetap menang. Hari ketiga, saya katakan Abraham tidak goyah imannya, tidak goyah pengharapannya kepada Allah. Sesampainya saudaraku yang kasih, Abraham sampai di tempat di mana Allah berfirman, Abraham melakukan apa yang dikatakan Tuhan kepadanya. Mari kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan baca di dalam kitab Kejadian pasal 22. Kita akan membacanya yaitu di ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ayat yang ke-11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Perhatikan kalimat saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan. Telah kau ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dengan kata lain bahwa di dalam pengujian, dalam pemurnian hidup Abraham memiliki dasar takut akan Tuhan.
Abraham melakukan perintah Allah. Dari ayat 11 ini, kekasih dalam nama Tuhan, disinilah Allah melihat kualitas hidup dari Abraham. Bahwa Abraham sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, saat-saat ini kita ketahui bahwa virus corona telah menjalar ke seluruh dunia. Dan bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Sikap kita adalah tetap dalam hadirat Tuhan. Dan kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Sehingga tatkala kita mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan, yakinlah, di samping kita mengandalkan Tuhan, maka penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, bicara masalah pemurnian hidup, saya pun sebagai hamba Allah, sebelum saya menjadi hamba Tuhan, sebelum saya melayani Tuhan, saya telah mengalami yang namanya ujian, yang namanya proses hidup. Di tahun 1976, ibu saya meninggal. Dan saya harus melakukan pekerjaan seorang perempuan bersama dengan kakak-kakak. Karena kami 8 bersaudara, 1 perempuan, itu paling bungsu. Belum bisa apa-apa pada waktu mama saya meninggal. Dan berlanjutnya waktu, ketika saya masuk SMP, dari tempat saya di Trukajaya, kalau sekarang Gunung Pasir Jaya, sampai di mana saya sekolah di SMPK Pukung Raharjo, itu kurang lebih jaraknya 5 km. Dan pada waktu itu, kekasih dalam nama Tuhan, saya sebagai seorang anak yang sudah ditinggal ibu, pada waktu berangkat sekolah, maaf kata, kami pun kadang-kala tidak memakai sepatu. Karena sepatu hanya 1. Itu pun saudaraku yang kasih, maaf kata, untuk perjalanan 5 km PP setiap hari. Dan ketika hujan, basah, maka saya terpaksa ke sekolah. Tidak pakai sepatu, alias nyeker. Tetapi proses itu saya hadapi, saya lakukan. Dan akhirnya saya selesai SMP. Dan untuk melanjutkan ke SMA ataupun SPG pada waktu itu, dana tidak ada. Karena ayah saya sebagai seorang petani yang hidupnya pas-pasan, maka ketika saya akan melanjutkan sekolah untuk kos, tidak dimungkinkan. Tetapi puji nama Tuhan, setelah saya nganggur kurang lebih 1 tahun, ada seorang hamba Tuhan dari Yogyakarta ke Lampung, dan dia katakan, "Yuk," karena nama saya itu masih Sunario, panggilannya "Yuk, ikut saya." Dan saya diajak ke Jogja, saya diproses, saya dibentuk. Akhirnya saya masuk sekolah Alkitab, dan puji nama Tuhan, proses demi proses sudah saya hadapi. Dan ternyata proses di masa remaja saya, ketika saya melayani pekerjaan Tuhan, ternyata itu bermanfaat, berguna bagi pekerjaan Tuhan. Ketika saya pelayanan di Sumatera Barat, di Kota Padang, ketika gereja belum ada bangku, karena ada satu peristiwa, bangku dari plastik diduduki seorang jemaat yang gemuk, akhirnya dia patah. Akhirnya kami dengan Bapak Gembala di Padang, kami membuat kursi dari kayu sehingga supaya kuat. Ketika saya ada di Brastagi, saya ikut bantu bangun gereja di sana. Dan ketika saya di Surabaya, sama. Ternyata proses di masa remaja saya bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan. Nah, kita kembali kepada kisah Abraham. Kekasih dalam nama Tuhan, ketika Abraham dalam pengujian dalam hidupnya, Abraham tetap percaya kepada Allah. Pada waktu Ishak bertanya, "Bapak, di sini sudah ada kayu, di sini sudah ada api, mana dombanya?" Bagaimana respon Abraham menanggapi pertanyaan anaknya yang dipersembahkan? Abraham berkata, "Allah yang menyediakan." Dan Abraham berpikir, kalau kita baca dalam kitab Ibrani pasal 11,
Abraham berpikir bahwa Allah sanggup menghidupkan orang yang mati menjadi hidup. Maka Abraham dengan beraninya mau mempersembahkan Ishak. Abraham tidak berpikir negatif. Abraham berpikir positif. Sehingga ketika Allah menguji kemurnian kehidupan Abraham dimurnikan hidupnya. Sehingga Abraham menjadi bapa orang percaya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, saat ini kita sebagai orang percaya, pada waktu kita masuk dalam pemurnian hidup, jangan menggerutu, jangan salahkan orang lain, jangan salahkan Tuhan, tetapi lakukan dan andalkan Tuhan, libatkan Tuhan, sehingga kita tatkala dalam pemurnian hidup kita, maka kita menjadi pemenang. Kita menjadi pemenang oleh karena apa? Oleh karena Roh Kudus, oleh karena Roh Tuhan. Contoh yang kedua tentang kehidupan Ayub. Antara Abraham dan Ayub pengujiannya berbeda. Kalau Abraham anaknya, anak perjanjian. Tetapi kalau Ayub hartanya, anaknya semua meninggal. Tetapi kekasih dalam nama Tuhan, Ayub di dalam pengujian punya prinsip, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi mari simak kehidupan setiap kita. Kita tidak luput dari pemurnian hidup. Tatkala kita dalam pengujian, marilah arahkan imanmu kepada Allah, arahkan kepercayaanmu kepada Allah, maka Allah akan memberikan kemenangan. Seperti Ayub, harta bendanya habis, anaknya meninggal, dan bahkan istrinya, pendamping hidupnya, tidak mendukung. Tetapi apakah iman Ayub goyah? Ayub berkata, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, kita akan baca di dalam kitab Ayub. Dalam kitab Ayub, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, di pasal yang ke-23 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Luar biasa. Jadi Ayub punya dasar bahwa hidupnya Allah mengetahuinya, jalan hidupnya Allah mengetahuinya, dan bahkan Ayub berkata, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Luar biasa. Bahwa intinya bahwa Ayub mau dimurnikan dalam kehidupannya, maka seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Artinya bahwa Ayub berserah dalam pengujian Allah. Dan kalau kita baca selanjutnya, akhirnya kehidupan Ayub dipulihkan 2 kali lipat. Dan bahkan anak perempuannya cantik-cantik. Luar biasa. Jadi kekasih dalam nama Tuhan, saat Anda dalam pemurnian hidup, jangan gelisah, jangan cemas. Andalkan Tuhan. Tuhan memberikan kemenangan. Tuhan memberkati. Kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami sudah dengar firman-Mu. Ajar kami Bapa, di saat kami ada dalam pengujian, kami tetap bersyukur dan kami tetap mengandalkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Lawat jemaat-Mu ya Tuhan yang ada di GPI Alusai. Lawat Tuhan setiap umat-Mu, memberikan kekuatan iman ya Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa juga untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Lawat bangsa kami, pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Untuk pemerintah, bangsa kami, berikan kekuatan ya Tuhan. Dan tim medis ya Tuhan, yang dimana telah dipercayakan untuk Tuhan menangani virus corona. Berikan mereka kekuatan, keteguhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan biarlah damai sukacita di surga menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi di Daily Devotion yang akan datang. Haleluya.